Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1301. Selamat mendengarkan. Bumi, lebih dari 10 kapal bertanduk hitam telah tiba di atas permukaan bumi. Tuan, kami berada 1000 meter dari tanah. Baiklah, beritahu semua orang untuk bersiap menanam tanda budak, kata Harlan bersemangat. Ya Tuan, saat lusinan kapal bertanduk hitam melayang di udara dan hendak memasang tanda budak di bumi, suara David terdengar lagi dari planet Royal. Juga, mulai hari ini, penanaman budak rahasia apapun akan dilarang di Bima Sakti. Saya bisa mengabaikan tanda itu ditanam di masa lalu, tapi begitu aku menemukan tanda budak baru, aku akan memusnahkan semua keluarga siapapun terlibat. Saya tidak akan membiarkan siapapun. Harlan tertegun, dan ekspresi gembira di wajahnya membeku. Floyd di sebelahnya juga sama. Tak hanya mereka, orang-orang yang bersama Harlan pun ikut terpana dan langsung menghentikan aksinya. Tanda budak dilarang di Bima Sakti. Bukankah mereka akan memasang tanda budak sekarang? Jika orang lain mengatakan ini, mereka tidak akan keberatan. Namun, orang yang mengatakan ini adalah David Liddell, penguasa Bima Sakti, orang yang baru saja masuk ke alam abadi. Jika dia mengetahuinya, seluruh keluarga mereka akan musnah. Siapa yang berani menentang apa yang dikatakan oleh penguasa Bima Sakti dengan berani? Kapal-kapal berhenti bergerak. Beberapa menit kemudian, seseorang bertanya, Guru, apa yang harus kami lakukan? Harlan akhirnya sadar kembali. Dia merasa sangat berkonflik di dalam hatinya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku bisa tahu? Jika dia mengikuti apa yang dikatakan David, penguasa Bima Sakti, semuanya akan terjadi ditakdirkan mati. Semua kerja kerasnya selama beberapa bulan terakhir akan sia-sia. Dia hanya bisa kembali ke wilayah kerajaan dengan kecewa dan melanjutkan menjalani kehidupan yang sia-sia sambil menunggu kematian. Bagi orang lain, dia berada di puncak dunia. Namun, bagi ahli waris dan orang-orang penting, dia bukanlah siapa-siapa dan bahkan bukan siapa-siapa, sebanding dengan sampah. Sejak dia mengetahui keberadaan bumi, Harlan berfantasi tentang kesejahteraan dan mengejutkan keluarganya serta orang-orang yang dulu meremehkannya. Dia tidak sabar untuk menjadi orang terpilih di wilayah kerajaan. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang? Ini bahkan lebih tidak bisa diterima daripada bunuh diri. Raut wajah Harlan berangsur-angsur berubah menjadi gila. Tempat ini berada di dekat tepi Bima Sakti dan sangat jauh dari wilayah kerajaan. Selama dia menanam tanda budaknya, membunuh semua orang di sini, dan kembali ke wilayah kerajaan seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa, tidak ada yang pernah mengetahui kebenarannya. Jadi bagaimana jika David adalah penguasa Bima Sakti? Bisakah dia mengetahui semua yang terjadi di Bima Sakti? Bahkan jika Harlan ditemukan, dia bisa mengatakan dia melakukan ini sebelum David mengumumkan pelarangan tersebut. Dengan begitu, David tidak bisa melakukan apapun padanya. Aku akan melakukan hal itu. Harlan tidak akan ragu mengambil kesempatan ini untuk mengubah hidupnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak dapat kembali lagi. Laksanakan rencana awal. Tanamkan tanda budak. Harlan berkata dengan keras. Suaranya pun masuk ke puluhan kapal bertanduk hitam lainnya melalui alat komunikasi. Namun, ia mendapat tanggapan berbeda. Tuan Harlan, saya minta maaf, kami mungkin tidak dapat membantu Anda sekarang. Karena penguasa Bima Sakti David melarang penanaman tanda budak, kita harus mematuhinya. Ya, Tuan Harlan, saya minta maaf. Kami akan mengembalikan uang yang Anda berikan kepada kami. Sekalipun kami bekerja demi uang Anda, kami tidak ingin mempertaruhkan nyawa kami. Saya harus menyarankan Anda untuk menyerah juga. Master David berada di alam abadi dan dia sekarang adalah Master Bima Sakti. Dia mengendalikan Bima Sakti sekarang dan tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Masih bersama Si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1302. Jika Anda melakukan ini, keluarga Anda akan dikirim ke kutukan abadi. Beberapa Stellar Ranker pemula menolak perintah Harlan pada saat yang bersamaan. Harlan ingin membahas semuanya, tapi dia lupa satu hal. Yang lain tidak mau melakukan ini padanya. Harlan tidak membawa siapapun dari keluarga Bush. Sebaliknya, mereka adalah pemburu hadiah yang dia pekerjakan dari luar dengan banyak uang. Orang-orang ini akan bekerja demi uang, tetapi mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa demi uang. Oleh karena itu, mereka secara langsung menolak permintaan Harlan. Mereka dapat menghasilkan uang lagi, tetapi mereka tidak dapat hidup kembali jika mati. Ditambah lagi, mereka tidak dapat membayangkan seberapa kuat seseorang di alam abadi. Kakakmu, Harlan sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara. Master Harlan, kami tidak akan menentang perintah penguasa Bima Sakti David untuk membantu Anda memasang tanda budak di sini. Namun, karena kita di sini, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Kita harus membawa sesuatu kembali,
jangan menurutmu begitu, teman-teman. Tentu saja, Master David hanya mengatakan kita tidak boleh menanam tanda budak. Tapi dia tidak mengatakan kita tidak boleh menjarah kehidupan masyarakat adat planet. Hehe, orang ini tertawa aneh setelah mengatakan itu. Sementara itu, mata yang lain berbinar. Benar, kamu menanam tanda budak tidak akan menjadi perhatian kami. Kita bisa mengembalikannya saja, uang. Namun, kita bisa menjarah planet tempat tinggal asli ini. Planet ini cukup besar, jadi seharusnya terdapat cukup banyak sumber daya dan wanita cantik di sini. Kita bisa menghabiskan waktu di sini sebelum kembali. Apakah kamu tidak menaatiku? Saya minta maaf, Tuan Harlan. Sekalipun kami menginginkannya, keluarga kami akan musnah. Keluar jika kita tidak menaati Tuan David. Kami masih ingin hidup. Saya bisa membayar Anda lebih banyak. Bagaimana dengan gajinya yang berlipat ganda? Tidak, aku akan memberimu 5 kali lagi. Harlan masih berusaha mengubah pikiran mereka. Kita harus hidup untuk membelanjakan uangnya, kan? Penguasa Bima Sakti bukanlah Tuhan. Dia tidak bisa mengetahui semua itu terjadi di Bima Sakti. Kami tidak bisa bertaruh dalam hal ini. Harlan menyerah. Dia tahu apapun yang dia katakan, tidak ada gunanya. Orang-orang ini tidak akan mendengarkan dia. Dia tidak cukup kuat untuk mengintimidasi orang-orang ini. Baiklah, karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Anda tidak perlu memberi saya uangnya kembali. Saya hanya berharap Anda bisa berpura-pura ini pernah terjadi setelah kita selesai. Kembali ke wilayah kerajaan, kata Harlan dengan semangat rendah. Jangan khawatir, Tuan Harlan. Kami akan menjaga bibir tetap rapat setelah kami kembali ke wilayah kerajaan dan tidak akan membocorkan satu hal pun. Sekarang, apa yang harus kita lakukan dengan planet ini? Bagaimanapun, Harlan adalah keturunan langsung dari keluarga Bush. Para pemburu hadiah tidak ingin menyinggung perasaannya jika memungkinkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa karena kamu di sini, kamu harus membawa beberapa barang kembali meskipun kamu tidak dapat menanam tanda budaknya? Haha, baiklah. Kami akan mendengarkan perintah Anda, Tuan Harlan. Ketika Harlan dan para pemburu hadiah sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan terhadap bumi, Mason dan seluruh penghuni bumi pembangkit tenaga listrik berkumpul. Tentu saja, orang terkuat di dunia saat ini, Selena, ada di antara mereka. Selain David, Selena pastilah orang yang lebih berbakat di dunia. Dia adalah orang pertama yang memasuki Star Realm setelah David. Pembangkit tenaga listrik tua lainnya di bumi seperti Mason hanya berada di sebagian alam bintang. Mereka masih membutuhkan waktu untuk memasuki alam bintang. Namun, setelah menggunakan obat genetik dan membutuhkan waktu lama untuk berkembang, ada banyak God Ranker dan pemeringkat dewa super di bumi. Mason memimpin sementara Selena dan sebagian Star Realm lainnya mengikuti di belakang. Lalu, datanglah dewa super Ranker dan Ranker dewa. Namun, orang-orang ini tidak berarti apa-apa bagi Harlan dan rakyatnya. Kita harus tahu bahwa Harlan menghabiskan banyak uang untuk menyewa 4 pemburu hadiah stellar rank pemula untuk membantunya menanam tanda budaknya. Sementara itu, dia adalah seorang planet ranker. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1303. Tanpa David, Harlan, sang hedonis yang sudah ditinggalkan keluarganya, bisa memusnahkan bumi sendirian. Setelah semua pembangkit tenaga listrik di bumi tiba, Mason berdiri di depan dan bertanya, siapa kamu? Di mana kamu berasal dari? Apa yang kamu lakukan di bumi? Harlan berdiri di kapal bertanduk hitam tanpa menjawab, matanya tertuju pada Selena di belakang Mason. Dia awalnya seorang penggoda wanita, dan sekarang dia melihat seorang wanita yang sebanding dengan salah satu dari 4 peri, dan seperi Mia. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik? Di wilayah kerajaan, dia tidak memenuhi syarat untuk mendekati wanita yang menjadi pusat perhatian publik, seperti peri tari. Bukan hanya dia, bahkan pewaris utama keluarga Bush pun tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Mereka yang dapat menghubungi Mia setidaknya harus merupakan keturunan langsung dari 8 keluarga terkemuka atau keturunan beberapa pejabat di kekaisaran. Keluarganya bahkan tidak mendapat peringkat di wilayah kerajaan. Namun, di sini, di planet kehidupan asli di tepi Bima Sakti, ada seorang wanita kira-kira setingkat dengan Mia. Apakah ini kompensasinya? Jika dia bisa memilih, Harlan secara alami akan memilih untuk menanam tanda budak tanpa ragu-ragu. Dia bisa memiliki wanita sebanyak yang dia inginkan setelah dia menjadi lebih kuat. Namun, kini dia tidak punya pilihan, jadi dia memutuskan untuk menerima bentuk kompensasi ini. Harlan sedikit bersemangat, perasaan marah sebagian besar sudah hilang. Dia harus mengambil wanita ini kembali sehingga dia bisa menjaganya di sisinya dan menyayanginya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa wanita ini sebenarnya adalah orang terkuat di sini. Dan kekuatan tempurnya mencapai peringkat satelit di alam bintang. Ada juga beberapa orang di sebagian Star Realm di antara mereka. Planet ini memiliki talenta yang sangat tinggi, bahkan wanita muda dan cantik pun bisa mencapai peringkat satelit.
Namun, mengapa lelucon besar menimpaku setelah aku menemukannya? Harlan bahkan mulai membenci penguasa Bima Sakti David. Kalimat terakhir David menghentikan semua harapan dia untuk kembali. Tapi bukankah Floyd bilang ada planet Rancor puncak di sini? Kenapa aku tidak melihatnya? Apakah dia bersembunyi agar dia bisa menyergap kita? Memang sulit jika planet Rancor ingin membuat kita lengah saat bersembunyi di kegelapan. Kita harus berhati-hati. Kalian penduduk asli tidak punya hak untuk mengetahui siapa kami dan dari mana kami berasal. Beritahu orang terkuat di planetmu untuk datang ke sini. Jika dia bisa mengalahkanku, kami akan pergi tanpa argumen apapun. Jika dia tidak bisa, semuanya ikut. Planet ini harus mendengarkan saya, kata Harlan. Kamu ingin bertemu orang terkuat di planet ini? Tanya Mason. Tentu saja, katakan padanya untuk datang menemuiku. Percuma saja bersembunyi karena aku sudah mengetahui keberadaannya. Anda mungkin harus menunggu beberapa saat untuk bertemu orang terkuat di dunia. Berapa lama? Harlan bertanya. Tidak yakin. Mungkin beberapa bulan, jawab Mason. Meskipun mereka telah memberitahu David bahwa alien sedang menyerang bumi, Mason tidak tahu kapan David bisa datang kembali. Namun, karena David membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mencapai jantung Bima Sakti, ia harus menempuh waktu beberapa bulan. Waktu untuk kembali juga. Brengsek, beraninya kamu menganggapku bodoh? Anda ingin saya menunggu beberapa bulan? Apakah kamu pikir aku idiot? Sejak kamu tidak ingin dia keluar untuk mati, aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Saya tidak percaya dia akan terus bersembunyi. Setelah dia mengatakan itu, Harlan meraung, keluar. Lusinan orang terbang keluar dari kapal bertanduk hitam untuk mengelilingi Mason dan bumi lainnya. Pembangkit tenaga listrik. Kemudian, mereka memancarkan energi yang kuat. Ada 4 stellar Rancor pemula di antara mereka, dan sisanya pada dasarnya adalah planet Rancor. Harlan tidak tertarik dengan pemeringkat satelit. Sementara itu, orang terkuat di bumi adalah Selena, seorang satelit Rancor. Terbukti betapa berbedanya kedua belah pihak dalam hal kekuatan. Saat para pemburu hadiah melihat Selena, mata mereka berbinar. Pria normal mana yang tidak menyukai wanita cantik? Alasan keempat peri begitu populer di wilayah kerajaan adalah karena mereka cantik. Selena bisa bersaing dengan Mia, jadi tentu saja para pemburu hadiah sangat menyukainya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1304. Namun, mereka tahu karena Harlan, keturunan langsung keluarga Bush yang bejat, ada di sana, mereka tidak akan punya kesempatan bersamanya. Namun, karena ada wanita yang bisa bersaing dengan Dance Fairy Mia, itu berarti wanita di planet ini semuanya cantik. Mereka tidak memiliki kesempatan dengan wanita di depan mereka, tetapi mereka masih bisa mendapatkan kesempatan jika lebih cantik muncul. Banyak dari mereka yang menyeringai mesum di wajah mereka. Kemudian, Harlan pun keluar dari kapal bertanduk hitam itu. Saat dia keluar, dia mulai menatap Selena. Selain merasa jijik, Selena juga merasa gugup. Dia bisa merasakan energi yang kuat dari dia, dan dia tahu bumi bukanlah lawannya. Dia sama sekali tidak bisa melawan alien-alien ini. Sedangkan Selena merupakan orang terkuat di muka bumi selain David. Sisanya tidak punya peluang sama sekali. Apa yang kamu inginkan? Jika ingin menimbulkan kerusakan pada bumi, Anda harus berpikir 2 kali. Terakhir kali, seorang pria bernama Pavan datang ke sini dan dia kehilangan nyawanya karena dia datang dengan niat jahat. Apakah Anda yakin ingin mengikuti jejaknya? Mason bertanya dengan suara yang dalam. Dia juga tahu situasi ini merugikan bumi. David tidak ada di sini dan tidak satupun dari orang-orang yang bersamanya bisa melawan alien. Jadi, dia hanya bisa memikirkan cara lain untuk mengintimidasi alien tersebut. Oh, Tuan Pavan dari keluarga Tufin mati di tanganmu? Harlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, dia datang ke sini untuk memasang tanda budak untuk memperbudak penduduk bumi. Tapi, pada akhirnya, kami membunuhnya. Pemburu hadiah stellar peringkat pemula saling memandang. Ada yang tidak beres. Bukankah ini planet yang dihuni oleh penduduk asli? Mengapa Tuan Pavan terlibat? Harlan pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Sementara itu, Harlan memandang Floyd di sebelahnya seolah menanyakan kebenaran. Floyd tampak tersesat. Kematian Pavan adalah rahasia keluarga Tufin, dan dia tidak berhak mengetahuinya. Dia selalu mengira keluarga Dalarosa membunuh Pavan. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Katakan padaku, bagaimana kamu melakukan ini? Jangan bilang kamu semut yang membunuh Tuan Pavan. Harlan bertanya. Tentu saja bukan kami. Itu orang lain, jawab Mason. Siapa? Tentu saja, orang terkuat di dunia. Suruh dia keluar sekarang. Biarkan saya melihat apakah dia memiliki kemampuan ini. Dia tidak ada di bumi sekarang dan dia sedang dalam perjalanan pulang. Ini akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan jika dilihat dari jarak. Sial, dasar kentut tua,
Kamu jelas-jelas menganggapku bodoh. Terbukti, Harlan kehilangan kesabarannya. Setelah dia mengatakan itu, dia mengambil langkah maju ke hadapan Mason untuk mengayunkan tinju ke arahnya. Harlan yakin dengan kekuatan tempur peringkat planet pemula ketika menghadapi penduduk asli yang hanya berada di peringkat tersebut. Peringkat satelit. Ditambah lagi, lelaki tua di depannya ini bahkan tidak berada di peringkat satelit, jadi Harlan bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Harlan ingin membunuh lelaki tua ini untuk mengintimidasi penduduk bumi dan membuat wanita cantik itu tunduk padanya dengan patuh. Mason tidak bisa bergerak saat dia melihat planet Ranker mengayunkan tinjunya ke arahnya. Dia hanya bisa menyaksikan tinju itu mendekatinya dengan kecepatan kilat. Ketika dia hendak menyerah dan menunggu kematian, dia didorong oleh kekuatan yang kuat. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1305. Boom! Kemudian, Mason mendengar suara keras di sebelahnya yang menyebabkan otaknya berdengung. Orang yang mendorong Mason menjauh dan memblokir pukulan Harlan untuknya tak lain adalah Selena yang berada di belakangnya. Sebagai orang terkuat di muka bumi selain David, Selena lah yang memimpin melindungi bumi saat David tidak ada. Oleh karena itu, dia tidak mau menonton Mason terbunuh dan tidak melakukan apapun. Jika tidak, bagaimana dia akan menjelaskan kepada David ketika dia kembali? Dia tahu dia bukan lawan Harlan, tapi dia harus melakukan sesuatu. Meski menahan serangan biasa Harlan, Selena mengalami cedera yang cukup parah. Harlan bahkan mengurangi kekuatannya di menit-menit terakhir setelah melihat targetnya telah berubah. Keduanya terpisah satu wilayah, jadi meskipun Harlan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Selena masih tidak bisa menahan serangan biasa. Harlan mengerutkan keningnya dan menatap Selena yang terluka karena dirinya. Dia berkata, apakah kamu mempunyai keinginan mati, pipi manis? Jika aku tidak mengurangi kekuatanku sekarang, kamu akan terluka parah bahkan jika kamu tidak mati. Akan sangat disayangkan bagi wanita cantik sepertimu mati begitu saja. Mason kembali sadar dan terbang ke samping Selena dengan cepat. Nona Raja, kamu baik-baik saja. Tuan Tua Stephanie, saya baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan, jawab Selena. Satu-satunya alasan kamu bisa bertahan adalah karena aku tidak menggunakan kekuatan penuh. Jika tidak, seorang pemula satelit sepertimu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Membunuhmu sama seperti membunuh seekor semut. Aku tidak butuh belas kasihan dari alien tercela sepertimu. Selena menyeka darahnya, sudut mulutnya dan membalas. Dia tidak menunjukkan rasa hormat pada Harlan. Kamu cukup bersemangat, pipi yang manis. Kamu tidak bisa seperti itu saat bersamaku. Hah, Anda bajingan dan pecundang. Aku, Selena King, lebih baik mati daripada pergi. Kembali bersamamu. Kamu harus menghentikan pemikiran itu. Selena mengutuk. Ketika dia melihat bagaimana alien memandangnya, Selena tahu siapa mereka. Dia juga tahu betapa menariknya penampilan dan tubuhnya di mata pria. Sayangnya, pria membosankan itu, David, tidak memahami hal ini sama sekali. Dan memang demikian, benar-benar buta terhadap kelebihannya. Jadi namamu Selena. Haha, nama yang brilian untuk seorang wanita yang brilian. Tidak buruk, mulai sekarang, kamu akan menjadi pembantuku. Tugas harian Anda adalah melayani aku. Harlan tertawa cabul. Kamu tidak tahu malu. Selena menatap Harlan dengan matanya yang indah. Wajahnya merah karena marah. Harlan, si mesum, meneteskan air liur setelah melihat itu. Ayo bertindak sekarang, teman-teman. Serahkan Selena padaku dan tangkap yang lain. Jika siapapun yang berani melawan, bunuh saja mereka. Anda akan bisa bersantai setelahnya. Kamu sudah selesai di sini. Saya yakin ada banyak wanita cantik di planet ini. Kita tidak mungkin datang ke sini dengan sia-sia, kan? Teriak Harlan. Dia sudah tidak sabar untuk memiliki Selena. Padahal Harlan telah tidur dengan banyak wanita menggunakan identitasnya sebagai pelaku langsung. Keturunan keluarga Bush, dia belum pernah bertemu wanita setingkat Selena. Bahkan jika dia bertemu dengannya, dia tidak dapat memilikinya. Kali ini, dia bertemu dengan seorang wanita cantik di planet kehidupan asli yang terpencil, yaitu Harlan. Tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri lagi. Ya, Tuan Harlan, lusinan pemburu hadiah tampak bersemangat. Tentu saja mereka tahu apa yang dimaksud Harlan dengan santai. Itu berarti mereka bisa mendapatkan semuanya kesenangan yang mereka inginkan. Padahal mereka tidak akan mendapat kesempatan dengan Selena yang merupakan masternya. Naksir, mereka mengira masih banyak wanita cantik lainnya di planet ini. Ketika mereka hendak mengambil tindakan sesuai perintah Harlan, dan Mason dan yang lainnya, pembangkit tenaga listrik lainnya akan bertempur sampai mati, dengan peluru kendali yang tak terhitung jumlahnya, datang dari segala arah. Beberapa dari mereka menyerang kapal bertanduk hitam itu sambil beberapa terbang langsung ke arah lusinan pemburu hadiah yang berada di peringkat planet dan di atas. Saat Harlan dan yang lainnya melihat peluru kendali, mereka meringkuk ke dalam seringai menghina.
Orang-orang dengan peringkat terendah di antara mereka semuanya adalah planet Rancor. Jadi, apakah mereka akan takut dengan mainan ini? Kalaupun dipukul, tidak ada bedanya dengan digelitik. Tidak ada salahnya, mereka sedikit pun. Belum lagi kapal bertanduk hitam. Yang dibimbing, rudal bahkan tidak akan menembus pertahanan mereka. Bum 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 bum. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan pemandangan itu diselimuti oleh ledakan besar. Di saat yang sama, banyak jet tempur muncul di sekitar mereka. Saat asap menghilang, puluhan kapal bertanduk hitam, Harlan, dan alien masih berdiri di sana tanpa terluka. Namun, ketika asap dari ledakan menghalangi pandangan Harlan, Mason dan pembangkit tenaga listrik lainnya melarikan diri dan lolos dari lingkaran puluhan orang itu. Alien telah mengepung mereka. Kini, kedua pihak saling berhadapan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1306. Satu sisi terdiri dari pusat-pusat kekuatan dari bumi dengan Mason sebagai pemimpin mereka. Di sisi lain ada alien dengan Harlan sebagai pemimpinnya. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, perbedaan kekuatan mereka sangatlah besar, terlalu besar. Saat ini, beberapa orang datang. Mereka adalah Julia, Celia, dan yang lain. Mereka khawatir Mason dan Selena dalam bahaya. Jadi mereka datang di sini dengan formasi jet tempur Summerland. Selena, apakah kamu terluka? Celia bertanya dengan prihatin. Wanita-wanita lain juga menunjukkan kekhawatiran. Saya baik-baik saja. Celia, kamu harus mengambilnya kembali sekarang. Jangan muncul di tempat ini begitu, bahwa aku tidak perlu membuang energi untuk melindungi kalian semua saat kita mulai bertarung. Selena berkata dengan gugup pada Celia. Dia tahu alien tidak datang dengan damai. Para alien mungkin akan menerkam mereka ketika mereka melihat Celia dan yang cantik lainnya. Wanita, sekarang, mereka tidak punya peluang untuk menang. Jadi semua orang mungkin mendapat masalah. Namun, Celia tidak menderita kerugian apapun. Kalau tidak, David akan menjadi gila begitu dia kembali. Sejujurnya, Selena terlalu naif. Celia bukan satu-satunya orang yang penting bagi David. Semuanya sama pentingnya. David akan menjadi gila jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka. Begitu seseorang di alam abadi menjadi gila, langit dan bumi akan hancur. Dia bahkan mungkin menghancurkan seluruh planet menjadi beberapa bagian. Tidak, Selena, kami ingin tinggal bersamamu. Kita juga bisa bertarung, tolak Celia. Ini jarang datang darinya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Selena, Celia mendapat banyak pengertian tentang dia. Selena ingin menanggung ini sendirian. Hahaha, kami memiliki begitu banyak wanita cantik yang bergabung dengan kami. Bahkan jika rencana kita gagal, kami tidak datang ke sini dengan sia-sia. Harlan tertawa. Tuan Harlan, tadi kamu bilang kamu akan mengajak Selena selagi kita bersenang-senang. Dengan yang lain, salah satu pemburu hadiah peringkat stellar berkata sambil menatap, dengan cabul pada Celia dan yang lainnya. Ya, Tuan Harlan, Anda harus menjadi orang yang menepati janji Anda. Tentu saja, aku hanya ingin Selena. Anda dapat memperoleh sisanya jika Anda dapat menangkap siapapun kamu ingin. Harlan tahu dia tidak bisa memiliki wanita itu sendirian. Masih ada 4 pemburu hadiah peringkat stellar bersamanya. Terima kasih, Tuan Harlan. Teman-teman, bersiaplah. Anda dapat memiliki siapapun yang Anda inginkan, selama kamu bisa menangkapnya. Hahaha, lusinan pemburu hadiah menggosok tangan mereka dan tidak sabar menunggu. Mereka memutuskan untuk menangkap wanita sebelum mereka melakukan apapun. Saat ini, Sandy tiba-tiba berkata, tunggu. Dengarkan aku, kami sudah memberitahu Dev dan dia akan segera kembali. Dia adalah penguasa Bima Sakti. Jadi jika Anda berani melakukan apapun terhadap kami, dia tidak akan mengampunimu saat dia kembali. Dia akan membunuh kalian semua. Adegan berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian, hahaha, tawa bergema di langit. Apa yang baru saja kita dengar? Apakah gadis kecil ini memanggil penguasa Bima Sakti Dev? Apakah dia takut, bodoh? Meskipun mereka tidak tahu siapa orang yang baru saja menjadi Master Bima Sakti itu, tidak mungkin dia datang dari bumi, sebuah planet yang ada di tepi Bima Sakti. Apakah kamu takut, bodoh, gadis kecil? Ayo, biarkan ayah menjagamu dengan baik. Kamu masih perawan kan? Ayah menyukai gadis sepertimu. Pemburu hadiah peringkat stellar mengambil tindakan setelah dia mengatakan itu. Dia muncul di samping Sandy dalam sekejap dan menjulurkan cakarnya ke arahnya. Sandy memejamkan mata karena ketakutan dan berteriak, Dev, selamatkan aku. Sisanya hanya bisa menonton. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kemarilah, biarkan ayah menjagamu dengan baik. Hahaha, saat cakarnya hanya berjarak 1 cm dari Sandy, tiba-tiba ia berhenti. Kemudian, suara yang terdengar seperti berasal dari neraka memasuki telinga semua orang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK,
bagian 1307. Apakah menurutmu ini lucu? Saat Sandy mendengar suara itu, dia membuka matanya dan berteriak kaget, Dev. Ketika mereka mendengar suara dari neraka ini, Selena, Celia, dan yang lainnya semuanya mendengarnya. Tampak terkejut di wajah mereka. Mereka sangat familiar dengan suara ini. Mereka bahkan memimpikannya suara ini ketika mereka tidur di malam hari. Mereka telah menunggu begitu lama hingga suara ini muncul dalam kenyataan. Sementara itu, Harlan dan para alien semuanya tampak ketakutan. Ini karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak setelah mendengar suara. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menghindarinya. Bagaimana ini mungkin? Teknik apa ini? Lalu, terjadilah adegan yang membuat jiwa Harlan dan yang lainnya meninggalkan tubuh mereka. Muncul di depan mereka. Ruang di antara mereka mulai bergerak dan segera setelah itu, terjadi retakan. Muncul di antara kedua pihak. Setelah itu, sesosok tubuh tinggi keluar dari celah. Apakah ini celah luar angkasa? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa keluar dari celah luar angkasa tanpa terluka? Kaisar Nimbus bahkan tidak bisa melakukan itu. Tunggu, apakah ini? Apakah gadis kecil itu mengatakan yang sebenarnya? Apakah penguasa Bima Sakti David, yang baru saja memasuki realitas abadi, berasal dari planet ini? Tidak mungkin, mustahil. Meskipun Harlan dan yang lainnya memaksakan diri untuk tidak mempercayai hal ini, kebenaran ada di depan mereka. Mereka melihat orang ini keluar dari celah luar angkasa dengan mata kepala mereka sendiri. Hanya seseorang di alam abadi yang dapat membuka kekosongan dan melakukan perjalanan ke dalamnya. Ruang lain tanpa terluka. Belum ada makhluk seperti ini yang pernah ada di Bima Sakti sebelum David mengumumkan bahwa ia mendapatkan ke alam abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti. Harlan ingin pingsan sekarang juga. Dia tidak mau menghadapi kenyataan. Saat ini, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Dia bahkan tidak bisa membunuh dirinya sendiri, apalagi pingsan. Ketika David keluar dari terowongan luar angkasa, dia melihat sekeliling dan memperhatikan Celia dan yang lainnya diam. Bagus. Mereka tidak kehilangan anggota tubuh satupun dan semua orang masih di sana. Jadi dia akhirnya menghela nafas lega. Tidak apa-apa asalkan semua orang baik-baik saja. Semuanya bisa dibicarakan jika itu masalahnya. David takut sesuatu yang buruk terjadi pada orang-orang yang disayanginya. Jika itu terjadi, dia akan menjadi gila. Apa gunanya berada di alam abadi jika dia tidak bisa melindungi rakyatnya paling penting baginya? Namun, di saat yang sama, David memperhatikan noda darah di sudut mulut Selena. Dia segera mendatanginya dan bertanya, apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja. Itu hanya luka ringan, jawab Selena sambil tersenyum. Dia senang David begitu memperhatikannya saat dia muncul. Siapa yang melakukan ini? David bertanya dengan wajah gelap. David, aku baik-baik saja. Aku bertanya padamu siapa yang melakukan ini. Selena memandang David yang memiliki ekspresi gelap dan serius di wajahnya. Kemudian, dia tersenyum penuh pengertian dan mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke arah Harlan. Jaraknya, pada saat ini, Selena merasa meskipun dia terluka parah, itu akan tetap terjadi sepadan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1308. David melihat ke arah yang ditunjuk Selena, dan hati Harlan tenggelam. Harlan ingin mengatakan sesuatu atau memohon ampun. Namun, dia sadar dia tidak bisa berbicara dan hanya bisa menunjukkan rasa takut di matanya. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk melindungi Bima Sakti dari invasi asing. Tapi Anda bajingan punya nyali untuk datang ke tanah airku untuk mencoba menyerang tanah airku. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk melakukannya? Apakah Anda ingin bertanya apakah Nimbus berani melakukan ini? Saat alien mendengarkan pidato David yang tenang, meskipun mereka tidak dapat berbicara, mereka menunjukkan teror melalui mata mereka yang datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Menilai dari apa yang David lakukan dan katakan, mereka tidak mempunyai keraguan menyinggung penguasa Bima Sakti yang baru. Keberuntungan macam apa ini? Ada jutaan planet hidup di Bima Sakti dan kami telah mengunjunginya tanah air penguasa Bima Sakti. Orang-orang ini mengutuk Harlan jutaan kali di dalam hati mereka. Akankah mereka datang ke sini jika bukan karena Harlan? Sementara itu, Harlan mengutuk Floyd. Dia bahkan mengutuk nenek moyang Floyd. Adapun Floyd, dia masih belum bisa sadar kembali. Orang macam apa yang disinggung oleh Tuan Pavan dari keluarga Tufin? Mungkin penguasa Bima Sakti yang baru ini bertanggung jawab atas pemusnahan tersebut dari keluarga Tufin, dan keluarga Dalarosa hanya berada di sana secara kebetulan. David memandang semua orang di tempat kejadian dan melanjutkan, saya tidak peduli siapa Anda adalah dan saya tidak ingin bertanya siapa orang tua Anda. Anda tidak perlu menyebutkan mereka untuk membuatku takut. Sayalah yang mempunyai hak tertinggi untuk berbicara di galaksi Bima Sakti. Sekarang, sebagai penguasa Bima Sakti, saya menghukum mati Anda. Setelah dia mengatakan itu, dengan ngeri mereka,
Harlan dan Stellar Ranker yang mencapainya. Tangannya ke arah Sandy memperhatikan tangan mereka menghilang secara bertahap. Mulai dari jari hingga telapak tangan, lalu ke lengan. Tekanan mental yang sangat besar dari rasa sakit yang hebat di tubuh dan perhatian mereka. Bagian tubuh mereka menghilang secara perlahan menyebabkan mereka mencapai ambang mental. Perincian. Setelah lengan mereka menghilang, kaki mereka juga mulai menghilang. Lalu, tubuh mulai perlahan menghilang. Ketika hanya kepala mereka yang tersisa, mereka masih hidup. Semua orang masih bisa melihat kepala dan mata mereka yang meronta-ronta berubah menjadi merah darah. Dari ketakutan, hanya dalam 10 detik, keduanya menghilang tanpa jejak atau suara. Bahkan tidak ada setitik pun debu yang tersisa. Para pemburu hadiah lainnya dari wilayah kerajaan merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat ini. Kelompok yang lebih lemah tidak dapat menangani tekanan sebesar itu, dan mereka mulai hancur dan berhalusinasi. Bagi David, Harlan dan pemburu hadiah peringkat stellar hanyalah semut. Namun, mereka cukup berani. Salah satu dari mereka berani menyakiti Selena dan yang lainnya. Yang lain berani menyerang Sandy. Padahal kedua wanita itu tidak memiliki hubungan yang berarti David, mereka mempunyai posisi yang cukup tinggi di hati David dan merupakan kelemahan milik David. Saat itu, Sandy berlari ke pelukan David dan berteriak penuh semangat, "Dev, saya tahu kamu akan menyelamatkanku." David membelai kepala Sandy dan berkata dengan penuh rasa sayang, "Tentu saja. Saya akan membunuh siapapun siapa yang berani mengganggumu." "Hore, terima kasih, Dev." Sandy menempel di dada David. Mungkin saja sejak dia masih muda dan merupakan biji Luther di mata keluarga, dia dilindungi dengan baik oleh keluarganya, jadi dia sangat dilindungi. Tidak bersalah. Saat seseorang mencoba menyerangnya barusan, Sandy tidak takut sama sekali. Dia percaya bahwa David akan kembali pada waktunya untuk menyelamatkan mereka. Kini, dia terbukti benar. David kembali pada saat yang paling kritis. "Baiklah sekarang, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Kamu sudah dewasa, Sandy." Sandy melepaskan David dengan enggan dan berdiri di satu sisi dengan wajah memerah. Sekalipun dia ingin tetap berada dalam pelukan hangat dan aman ini, dia mengenal David, bukan miliknya sendiri. Namun, Sandy tidak pernah terpikir untuk mendominasi David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1309. Dia akan dengan senang hati mendapatkan sudut kecil dari dirinya untuk dirinya sendiri. Setelah Sandy meninggalkan pelukan David berjalan ke arah Celia dan yang lainnya sebelumnya. Berkata sedikit dengan nada meminta maaf, "Maaf saya terlambat. Aku juga minta maaf karena membuatmu khawatir." Celia, Pearl, Julia, dan Amelia semuanya menggelengkan kepala. Artinya tidak salahkan David. Kemudian, mereka berbaris untuk memeluk David satu persatu seolah-olah mereka sedang berdiskusi. Sebelumnya, David tidak menolaknya, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka memeluknya sebentar secara pasif. Yang pertama adalah Pearl. "Nona Pearl," David menyapanya. Mutiara tidak mengatakan apapun. Dia bersandar pada David dan mendengarkan detak jantungnya tanpa suara. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya ingin bersandar padanya untuk sementara. Kakak-kakaknya masih menunggu. Lalu, Selena, Julia, dan Amelia. Akhirnya giliran Celia. David tidak pasif seperti saat bersama yang lain saat giliran Celia. Ini adalah pacar resminya, dan dialah satu-satunya wanita yang dia miliki hubungan seksual yang substansial. Kali ini, David berjalan ke arah Celia sendiri dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia berbisik, "Maaf membuatmu menunggu begitu lama." Celia membenamkan kepalanya di dada David dan menghirup aroma yang familiar. Dia bergumam, "Aku akan bahagia selama kamu kembali, David. Aku akan selalu menunggu Anda." Setelah dia mengatakan itu, Celia teringat sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan bertanya pada David, "Kamu bilang kamu akan mengajak kami bersamamu kali ini untuk melihat bagian luar dunia. Apakah ini benar?" "Ya tentu saja, aku akan melakukan apapun yang aku janjikan padamu, dan aku tidak akan mengingkari janjiku," kata David sambil nyengir. "Terima kasih, David." Celia terus membenamkan wajahnya ke dada David. David menggendong Celia seperti ini, dan tidak ada seorang pun di tempat itu yang mengeluarkan suara yang mengganggu mereka. Para pemburu hadiah dari wilayah kerajaan masih berada dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka masih bertanya-tanya bagaimana caranya mendapatkan ampunan dari sang penguasa alam semesta agar mereka bisa terus hidup. Membunuh seseorang di tempat lebih baik daripada membiarkan mereka tetap hidup untuk menontonnya. Kematian secara bertahap mendekat. Yang terakhir ini akan lebih menyiksa. Pearl dan yang lainnya menyaksikan keduanya berpelukan. Mereka akan berbohong jika mereka bilang mereka tidak iri. Meskipun mereka merasa iri, mereka juga senang. Logikanya, siapapun pasti merasa kesal melihat pria yang disukainya berpelukan wanita lain di depan mereka.
Mungkin mereka bahkan membenci wanita itu. Namun, para wanita itu sama sekali tidak membenci Celia. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, mereka menyadari tidak hanya pria yang menyukai Celia, bahkan wanita juga menyukainya. Kadang-kadang, mereka bahkan bercanda bahwa jika mereka laki-laki, mereka akan jatuh cinta. Seseorang seperti Celia. Celia dan David berpisah setelah sekian lama. David memandang Mason dan pembangkit tenaga listrik lainnya dan berkata, "Tuan tua Stephanie, semuanya, terima kasih atas apa yang telah kalian lakukan selama aku tidak berada di bumi." "Apa yang kamu bicarakan, David? Bumi bukan hanya rumah Anda, tetapi juga rumah milik kita. Tugas kita adalah melindungi bumi," jawab Mason. "Ya, Tuan David, Tuan tua Stephanie benar. Kami hanya melindungi rumah kami, jadi kamu tidak perlu berterima kasih pada kami. Sebaliknya, kami harus berterima kasih. Jika bukan karenamu, bumi tidak akan ada lagi. Tuan David, kamu adalah kebanggaan seluruh penduduk bumi." Siapa sangka penguasa Bima Sakti akan datang dari planet kecil yang hidup di tepian Bima Sakti. Semua orang tersenyum setelah krisis bumi teratasi. Sekarang, semuanya datang untuk memuji David. Namun, mereka tidak salah. David memang menjadi kebanggaan seluruh penduduk bumi. Setelah mereka berbasa-basi, David berbalik untuk melihat salah satu Stellar Rankers dan bertanya, "Katakan padaku, bagaimana kamu menemukan tempat ini, dan siapa menginstruksikanmu?" Ketika David menanyakan pertanyaan itu, peringkat Stellar menyadari bahwa dia dapat berbicara lagi. Karena itu, dia dengan cepat menjawab, "Tuan Bima Sakti, kami adalah pemburu hadiah wilayah kerajaan yang dipekerjakan oleh Harlan Bush, keturunan langsung dari keluarga Bush. Kami awalnya tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi ketika kami mendekat, dia memberitahu kami bahwa dia menemukan planet kehidupan asli dan dia membutuhkan bantuan kita untuk memasang tanda budak. Saat kami hendak mengambil tindakan, kami mendengar pengumuman Anda bahwa Anda melarang tanda budak dengan hukuman karena tidak menaati milik kita, kehancuran keluarga. Oleh karena itu, kami segera berhenti." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1310. Namun, kami tidak punya petunjuk bagaimana Harlan mengetahui tentang tempat ini. Kamu baru saja membunuhnya. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dari penguasa Bima Sakti. Karena itu, dia hanya bisa menceritakan semuanya kepada David dengan harapan David akan memaafkan dia. Bahkan jika Anda menghentikan penanaman tanda budak, Anda tidak ingin menyia-nyiakannya. "Waktumu datang ke sini, jadi kamu memutuskan untuk menjara bumi, kan?" tanya David dengan tenang. "Harap tenang, Guru, harap tenang, Harlanlah yang datang dengan ide ini. Kami tidak ingin melakukannya. Namun, karena dia adalah keturunan langsung keluarga Bush, kami tidak berani menyinggung perasaannya jadi kami hanya bisa mendengarkannya. Tolong ampuni kami, dan biarkan kami pergi, Guru." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, David menutup mulutnya lagi untuk menghentikannya. Melanjutkan. Kemudian, David memandang Floyd. "Katakan padaku, bagaimana kamu menemukan tempat ini?" Floyd tidak seperti yang lain. Dia tampak sangat tenang. "Kaulah yang memusnahkan keluarga Tufin, kan?" Floyd tidak menjawab pertanyaan. David segera mengerti. Dia adalah seorang Tufin. Saat itu, bahkan jika dia membunuh semua inti keluarga Tufin, dia tidak membasminya. Anggota keluarga Tufin lainnya. Begitulah bocoran lokasi bumi. Pada akhirnya, dia terlalu berhati lembut. Setelah dia membunuh pelaku utama, dia tidak tega membunuh yang lain. "Apakah kamu anggota keluarga Tufin yang tersisa?" tanya David. "Ya," jawab Floyd. "Apakah kamu menjual lokasi Harlan Earth?" "Ya." "Mengapa? Apakah itu demi uang? Tidakkah kamu tahu kamu telah menyakiti banyak orang yang tidak bersalah? Hidup jika kamu melakukan ini, tidak bersalah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bersalah. Ini semua tentang kekuatan. Siapapun dengan kekuatan akan memiliki kekuatan dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan." Floyd sangat berhati-hati. Ketika dia mengetahui bahwa penguasa Bima Sakti David adalah yang terkuat orang di bumi, dia mengerti bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Di sana, tidak mungkin dia bisa terus hidup. Karena bagaimanapun juga dia akan mati, mengapa tidak menguatkan diri sekali saja? "Sangat bagus. Saya senang dengan jawaban Anda. Sekarang saya punya kekuatan, lakukanlah." "Berarti aku bisa membunuhmu?" David bertanya, merasa asyik. "Tentu saja, sejujurnya, aku cukup mengagumimu. Tapi sayangnya, kamu harus mati sejak kamu menyerang keluargaku." Setelah David mengatakan itu, dia mengumpulkan kekuatan pikirannya dan menekan Floyd ke dalamnya. Daging cincang. Untuk mencegah tumpahan terlalu banyak darah dan darah kental, dia membuka celah ruang di belakang Floyd dan langsung melemparkan mayatnya ke dalam. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat para pemburu hadiah yang tersisa. Tindakan David membuat hati mereka menegang. Sayangnya, mereka tidak dapat melakukannya apapun dan hanya bisa menunggu David menanganinya.
Karena kamu bukan pelaku utama, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Setelah David mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Retakan luar angkasa muncul di belakang masing-masing pemburu hadiah yang disewa Harlan. Selama kamu bisa keluar dari celah luar angkasa hidup-hidup, aku tidak akan melanjutkan ini lagi. Setelah dia mengatakan itu, dia mengirim semua pemburu hadiah ke celah luar angkasa sebagai milik mereka. Mata membelalak ngeri. Semua orang tahu bahwa hanya alam abadi yang bisa bertahan lama di suatu ruang retakan. David berkata bahwa dia memberi mereka kesempatan untuk hidup. Namun kenyataannya, dia tidak ingin mereka bertahan hidup. Jika mereka masuk ke celah luar angkasa dengan jumlah mereka yang sangat sedikit kekuatan, mereka pasti akan mati. David telah selesai mengurus semuanya. Dia telah berurusan dengan semua alien yang bukan miliknya di bumi. David hendak pergi dan mencari tempat untuk menghabiskan momen intim dengan Celia. Sudah lama sekali sejak dia meninggalkan bumi. Bahkan jika dia dikepung oleh wanita cantik, dia telah menahan diri selama ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1311. Tiba-tiba, David merasakan sesuatu dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan di luar bumi. Seekor kura-kura raksasa baru saja tiba di luar bumi. Kura-kura identik dengan lambat di mata orang lain. Namun, kura-kura raksasa ini telah merusak pemahaman semua orang makhluk semacam ini. Itu bergerak dengan kecepatan kilat. Ia bahkan bisa mengalahkan manuver David, yang baru saja menerobos ke alam abadi. Oleh karena itu, ini jelas sangat membantu bagi siapa saja yang ingin melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Kura-kura itu adalah tunggangan milik Celeste, penegak alam semesta bertanggung jawab atas bagian alam semesta tempat Bima Sakti berada. Setelah dia memasuki Bima Sakti, sebuah galaksi kecil dengan peradaban rendah, dia menyadarinya. Jejak David merobek kekosongan. Lalu, dia mengikutinya sampai ke sini. Dia ingin melihat siapa di peradaban tingkat rendah ini yang telah memasuki alam abadi. Dan akhirnya, dia datang ke bumi. Nona Celeste, apakah kita sudah sampai? Tanya Amadi. Ya, saya datang ke tempat ini mengikuti jejak yang ditinggalkan pihak lain. Seharusnya begitu. Datang dari planet di bawah kita ini, jawab Celeste. Itu hanyalah sebuah planet yang seukuran sebutir pelet. Bagaimana alam abadi bisa ada di tempat ini? Amadi memandangi planet biru kecil tak jauh dari situ. Dia tidak mempercayai hal ini semua. Amadi, kamu tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Ayo turun. Mereka sudah memperhatikan kita. Amadi mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Dengan instruksi Celeste, kura-kura raksasa itu mulai mendekati bumi. Ketika kura-kura raksasa mencapai bagian luar bumi, kekuatan pikiran David merasakan energi besar mendekat. David mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di luar bumi. Apakah itu energi dari seseorang yang levelnya sama denganku? Saya sudah berada di alam abadi. Jadi apakah ini berarti orang di luar bumi yang tiba-tiba muncul berada di alam abadi sama sepertiku? Bukankah aku orang pertama yang mencapai alam abadi? Kenapa ada orang yang levelnya sama denganku? Apakah mereka pembangkit tenaga listrik dari galaksi lain? Ada apa, David? Celia bertanya dari satu sisi. Yang lain memperhatikan David bertingkah aneh. Jadi mereka semua memandangnya dengan aneh. Sekilas, Lena. Tiba-tiba David memanggil. Ya, Selena tercengang. Dia tidak menyangka David akan memanggilnya. Awasi semuanya. Jika diperlukan, Anda dapat meninggalkan bumi untuk menyelamatkan hidup Anda. David tiba-tiba tampak serius. Dia tidak tahu apakah alam abadi yang muncul tiba-tiba adalah teman atau musuh. Tidak apa-apa jika mereka datang dengan damai, tapi jika tidak, David tidak tahu apakah itu akan terjadi. Dia bisa melindungi bumi. Bagaimanapun, dia baru saja masuk ke alam abadi. Namun, David percaya bahwa dia harus berhati-hati terhadap orang yang datang. Karena pihak lain datang ke bumi secara tiba-tiba dan bahkan tidak mengumumkan kedatangan mereka, David harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Semua orang di tempat kejadian mulai merasa gugup setelah David mengatakan itu. Jika diperlukan, kamu bisa meninggalkan bumi untuk menyelamatkan hidupmu. Apakah semuanya akan seserius itu? Bukankah David baru saja masuk ke alam abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti? Bukankah dia orang terkuat di Bima Sakti saat ini? Mengapa dia mengatakan ini? David, ada apa? Apakah ada musuh kuat yang mendekat lagi? Tanya Mason. Ya, tapi untuk saat ini, saya masih belum tahu apakah mereka teman atau musuh. Dipersiapkan. Jika mereka tidak datang dengan damai, saya tidak tahu apakah saya bisa melindungi kalian semua. Begitu juga dengan Anda untuk menjaga dirimu sendiri. Saya akan mencoba memancing mereka menjauh dari bumi sebaik mungkin nanti, jawab David. David, apakah akan seburuk itu? Mengapa kita tidak lari? Celia meraih tangan David dan bertanya dengan prihatin. Selena, Pearl, dan yang lainnya juga memandang David dengan gugup.
David menepuk tangan Celia dengan lembut dan menghiburnya, "Jangan khawatir. Saya khawatir tentangmu saat ini. Selama kamu baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Saya berada di alam abadi, jadi saya memiliki umur yang tidak terbatas dan tubuh yang sulit bisa mati. Sulit bagiku untuk mati, tapi aku khawatir sesuatu yang buruk akan menimpamu." Mason dan pembangkit tenaga listrik lainnya sekali lagi dikejutkan oleh apa yang dikatakan David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1312. Alam abadi memiliki umur yang tidak terbatas dan tubuh yang sulit mati. Benarkah itu? Apakah itu berarti kita bisa menjadi sulit mati jika kita mencapai alam abadi? Apakah itu mungkin? Sekalipun mereka semua merasa ini mungkin hanya khayalan, itu mungkin saja terjadi. Tuan David, maksudmu kamu bisa hidup selamanya jika kamu mencapai alam abadi dan menjadi sulit mati? Seseorang bertanya, tidak dapat menahan diri. Yang lain memandang David. Jelas sekali, mereka sangat tertarik dengan topik ini. David memandangi tatapan kerinduan di mata para pembangkit tenaga listrik dan menjelaskan, "Dengan sabar, alam abadi itu seperti penghalang besar. Setelah Anda memasukinya, Anda akan masuk langit luas lainnya dengan banyak kemungkinan. Tubuh Anda akan terus berproduksi vitalitas organ tubuh Anda agar memiliki energi yang cukup setiap saat. Tidak hanya, akankah kamu memiliki umur yang tidak terbatas, tetapi kamu juga dapat meregenerasi kepalamu cepat jika dipotong. Jika Anda tidak bertemu seseorang yang jauh lebih kuat daripada kamu tidak akan mati bahkan jika mereka mengubahmu menjadi debu. Jadi, pada dasarnya kamu akan hidup lama begitu Anda berada di alam abadi." Semua orang terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan David. Alam abadi bisa hidup sangat lama. Mereka bahkan bisa meregenerasi kepalanya jika mereka dipotong. Bukankah ini berarti akan sulit untuk membunuh seorang yang berada di alam abadi? Sangat sedikit orang yang bisa mendekati topik kematian dengan tenang sejak awal waktu. Siapa yang ingin mati? Tidak seorang pun. Bahkan jika Mason sangat tenang ketika dia menghadapi kematian saat itu, ternyata tidak berarti dia ingin mati. Dia tidak punya pilihan. Jika seseorang bisa hidup lama, dia tidak ingin mati. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, Tuan David? Tentu saja, aku tidak perlu bercanda denganmu. Jadi, Anda harus berlatih keras. Karena jika Anda berhasil mencapai alam abadi, tubuh Anda akan menikmatinya tanpa henti. Daya hidup akan sangat sulit bagimu untuk mati saat itu. Sekarang, semua orang dipenuhi dengan antusiasme. Mereka semua ingin menjadi seperti David. Mereka ingin melangkah ke alam abadi suatu hari nanti dan menjadi abadi. Namun, Celia dan wanita lain yang dekat dengan David tidak merasakan hal yang sama. Mereka tidak ingin mencapai alam abadi dan menjadi abadi. Sebaliknya mereka ingin mencapai alam abadi, memikirkan tentang bagaimana David berada di alam abadi dan bagaimana dia bisa hidup lama. 1 abad bagaikan sekejap mata bagi David. Namun, meski mereka tidak mati, setelah 100 tahun, mereka sendiri akan menjadi sangat tua. Namun, David akan tetap sama, jadi bagaimana mereka akan menghadapi David di waktu nanti masa depan? Sekelompok wanita berambut putih dan seorang pemuda tampan berusia 20-an. Jika orang lain tidak mengetahui kebenarannya, mereka akan mengira mereka ada 2 atau 3 orang terpisah generasi. Tidak, mereka tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Mereka juga ingin pergi ke alam abadi agar bisa tinggal bersama David selamanya. Pada saat ini, Celia dan yang lainnya merasakan perasaan terdesak yang kuat, dan mereka sangat termotivasi. "Tuan David, apakah sulit mencapai alam abadi?" Seseorang bertanya. Alasan dia menanyakan hal ini adalah karena pembangkit tenaga listrik di bumi merasakan hal itu mungkin terjadi. Tidak terlalu sulit untuk memasuki alam abadi. Bagaimanapun, David sampai di sana kurang dari setahun setelah dia meninggalkan bumi. Apalagi David masih sangat muda. Bahkan jika David adalah orang terpintar di muka bumi, para pembangkit tenaga listrik percaya akan hal itu. Begitu mereka keluar dari bumi dan menghabiskan beberapa waktu di luar angkasa, mereka mungkin akan mendapatkan peluang untuk menerobos ke alam abadi. David tidak menjawab pertanyaan ini karena dia tidak tahu harus berkata apa. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Mereka ingin memasuki alam abadi. Ini akan sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa menggambarkannya. Jika David tidak memiliki sistem tersebut, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Kaisar Nimbus diakui sebagai orang yang paling banyak berada di Bima Sakti berpotensi memasuki alam abadi. Namun kini, ia masih tertahan di langkah terakhir. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1313. Dia tidak diketahui apakah dia bisa mencapai tujuan ini dalam hidupnya. Pada saat ini, sebuah titik hitam muncul di depan David dan yang lainnya penduduk bumi. Hanya dalam beberapa detik,
titik hitam itu menjadi kura-kura raksasa melayang di atas mereka. Apakah itu kura-kura? Mason dan pembangkit tenaga listrik terkejut. Ini karena kura-kura itu terlalu besar. Itu sangat besar, sangat tidak terduga. Bagaimana makhluk sebesar ini bisa ada? Terlebih lagi, kura-kura ini mengeluarkan tekanan yang mengerikan. David memandangi kura-kura raksasa di langit. Ini adalah hal yang baru saja dia deteksi. Namun, hal ini tampaknya tidak benar. Orang ini bukanlah tokoh utama. Segalanya mungkin akan menyusahkan. Saat kura-kura raksasa itu turun, ukurannya mulai mengecil. Lalu itu, kembali ke ukuran normalnya. Istana di punggung kura-kura juga kembali ke telapak tangan Celeste. Keseluruhan prosesnya begitu cepat sehingga Mason dan yang lainnya merasa seolah-olah segalanya telah terjadi hanya dalam sekejap mata. Kura-kura raksasa itu menghilang, dan seorang pria serta 6 wanita muncul. Laki-laki tersebut adalah Amadi, sedangkan perempuan parubaya di antara kelima perempuan tersebut adalah Celeste. 4 wanita lainnya di belakang Amadi adalah pembantunya. Biasanya, penegas semesta tidak akan membawa pembantu. Bagaimanapun, mereka akan menghadapi segala macam bahaya yang melintasi alam semesta. Oleh karena itu, akan merepotkan untuk membawa serta siapapun. Namun, ini pertama kalinya Amadi keluar sebagai penegak alam semesta dan dia tidak terbiasa dengan identitasnya, jadi dia membawa serta pembantunya. Selain itu, dia keluar bersama sahabat ibunya, Nona Celeste. Karena itu, dia tidak akan berada dalam bahaya apapun. Setelah Celeste menunjukkan dirinya, dia tidak melihat ke arah David, alam abadi, individu. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Selena. Siapa kalian? Apa yang kamu lakukan di sini? David maju dan bertanya, Nak, apakah kamu orang di planet dengan peradaban rendah ini yang baru saja masuk ke dalam keabadian dunia? Tanya Amadi. Ya, itu aku. Bolehkah saya mengetahui siapa Anda dan mengapa Anda ada di sini? Kami adalah penegak alam semesta yang bertanggung jawab atas bidang ini. Tentu saja, saya di sini untuk melihat apa yang dilakukan orang yang meningkatkan peradaban tingkat rendah ke tingkat tinggi. Peradaban yang ditawarkan, tapi dari kelihatannya sekarang, kamu tidak buruk. Kamu lebih muda dari yang kubayangkan. Penegak alam semesta, Mason dan penduduk bumi lainnya tersesat. Dengan status mereka, mereka tidak pernah mengerti betapa menakutkan penegak hukum alam semesta. Namun, David menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka orang-orang ini adalah penegak alam semesta. Namun, di saat yang sama, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Penegak alam semesta adalah penegak konvensi alam semesta. Mereka akan berpatroli di wilayah alam semesta yang menjadi tanggung jawab mereka untuk mencari galaksi atau kekuatan apapun yang melanggar konvensi alam semesta. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1314. Kemudian mereka akan menghukum pelanggar hukum dengan setimpal. Sekaligus, mereka adalah penjaga yang menjaga perdamaian di alam semesta. Orang-orang ini tidak boleh menjadi musuh, dan mereka tidak akan punya ide apapun tentang bumi. Begitu, Anda adalah penegak alam semesta. Senang berkenalan dengan Anda. Nama saya David Liddell, dan akulah penguasa Bima Sakti, kata David dengan sopan. David, apakah ini planet tempat kamu dilahirkan? Tanya Amadi. Ya, jawab David. Saya penasaran, bagaimana tempat kecil ini bisa mengembangkan orang seperti Anda? Menilai, dari wajahmu, kamu tidak terlalu tua, kan? Anda tidak boleh bertanya kepada orang yang berkuasa dari mana asalnya. Siapa bilang bumi tidak bisa menghasilkan pembangkit tenaga listrik? Haha. Tidak buruk, David. Berdasarkan pernyataan itu, saya, Amadi Bintang, menyetujui. Kamu, Amadi tertawa keras dan berkata, kau terlalu memujiku, Amadi. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kita tidak bisa memutuskan di mana kita dilahirkan, kita bisa memutuskan ingin menjadi seberapa kuat kita. David, banyak orang di tempat asalku yang akan menertawakanmu jika mereka mendengarnya. Tapi, saya tidak sama. Saya pikir Anda menyampaikan pendapat yang adil. Kamu adalah temanku sekarang, dan aku percaya kita akan terus bertemu di masa depan. Aku khawatir tingkat peradaban rendah ini tidak akan cukup bagimu. Amadi, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Saya tidak pernah berencana meninggalkan Bima Sakti. Ini adalah rumah saya, dan mulai sekarang, misi saya adalah melindungi tempat ini agar tidak ada ras asing yang berani menyerang kami. David, jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar dunia di luar sana. Setelah Amadi mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan peta 3D alam semesta muncul di hadapannya. Kemudian, dia menunjuk ke sebuah titik kecil di tepinya dan berkata, David, apakah kamu melihat ini? Titik ini adalah galaksi di mana Bima Sakti berada. Ada total 32 galaksi dan Bima Sakti saja salah satu dari 18 galaksi dengan peradaban rendah. David menatap peta di depan Amadi dan titik kecil yang mewakili galaksi tempat Bima Sakti berada.
Dia berbohong jika dia mengatakan dia tidak kagum. Bima Sakti bahkan tidak ada satu titik pun di peta ini. Tak perlu dikatakan lagi, Mason dan yang lainnya juga takjub. Mereka juga telah melihatnya banyak hal menakjubkan hari ini dan sudah sedikit mati rasa. Amadi, apakah peta ini mewakili seluruh alam semesta? Tanya David. Tak disangka, Amadi tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan David. Hahaha, David, kamu lucu sekali. Aku akan mati karena tertawa. Hahaha, David bingung. Dia hanya mengajukan pertanyaan. Apakah itu lucu? Sejak dia masih muda, gurunya mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertanya apakah dia tidak memahami apapun. Dia seharusnya tidak merasa malu sama sekali. Ketika Amadi selesai tertawa, dia berkata, David, tahukah kamu apa itu mewakili alam semesta? Tidak, jawab David jujur. Alam semesta mewakili ketidakterbatasan. Apa itu tak terhingga? Artinya, tidak ada batasan. Ini, peta hanyalah sudut alam semesta. Ini hanya area yang saya dan Nona Celeste bertanggung jawab atasnya. Alam semesta yang sebenarnya begitu besar sehingga di luar imajinasi Anda. Perkataan Amadi bagaikan bom, dan membuat otak David berdengung. Gabungan Bima Sakti dan 31 galaksi lainnya hanya membentuk satu titik biasa-biasa saja di peta ini. Terlebih lagi, peta ini hanyalah sebagian kecil dari alam semesta dan hanya satu-satunya area yang menjadi tanggung jawab kedua penegak alam semesta ini. Bukankah ini terlalu berlebihan? David merasa otaknya tidak mampu memahami hal ini. Dia tidak bisa membayangkan betapa besarnya alam semesta. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu kagum? Amadi menyimpan petanya dan bertanya. David sambil menatapnya. Dia menyukainya ketika orang lain kagum. Saya. David kembali sadar dan berkata. Amadi melanjutkan, galaksi peradaban tingkat rendah adalah galaksi tingkat 4 ke bawah. Galaksi yang berada di level 4 hingga 6 adalah galaksi peradaban tingkat menengah. Kemudian, galaksi peradaban tingkat tinggi adalah galaksi yang berada di tingkat 7 hingga 9, yang di atasnya adalah peradaban tingkat dewa yang legendaris. Kesenjangan antara setiap tingkat peradaban yang sama sangatlah besar, namun akan menjadi lebih besar lagi jika itu terjadi antara dua peradaban yang berbeda. Ini sangat besar sehingga tidak terbayangkan. Sebelum Anda menjadi abadi, Bima Sakti hanyalah peradaban kecil tingkat 3. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1315. Sekarang, itu bisa dianggap sebagai peradaban tingkat 4. David dan Amadi terdiam satu sama lain. Meski Amadi merasa geli dengan ketidaktahuan David, ia tetap menjelaskan segalanya kepada David dengan sabar. Ini juga menjelaskan masalahnya dengan jelas. Amadi bukan hanya penegak alam semesta yang menyendiri dan jauh, tetapi juga permulaannya. Poinnya sangat tinggi sehingga akan membuat banyak orang merasa putus asa. Ini adalah seorang pria yang dilahirkan untuk berdiri di puncak piramida. Karena ia dibesarkan di lingkungan seperti itu, hal itu juga membentuk sikap kepribadiannya. Namun yang mengejutkan, Amadi sangat menghargai David, meski ia lahir di peradaban tingkat rendah. Di saat yang sama, keempat pelayan cantik di belakangnya semua penasaran. Salah satunya datang dari puncak piramida di peradaban tingkat tinggi, satu lagi lahir di peradaban tingkat rendah, jadi mereka berdua lahir terpisah lebih dari bermil-mil. Keduanya sama sekali tidak setara, namun keduanya sudah seperti teman lama. Kita harus tahu bahwa Amadi tidak pernah repot-repot meliriknya sekalipun orang-orang terpilih di peradaban tingkat tinggi. Jarang sekali dia bersikap baik, orang-orang itu, dia juga tidak perlu melakukan hal itu. Namun, Amadi begitu santai terhadap David. Meskipun dia terdengar sombong, ini adalah kepribadian bawaannya dan dia sebenarnya banyak mengendalikan dirinya sendiri. Jika tidak, Amadi tidak akan repot-repot berbicara dengan seseorang yang berasal dari peradaban tingkat rendah. Seperti David, percakapan David dan Amadi secara bertahap meredakan ketegangan Mason dan para perasaan pembangkit tenaga listrik lainnya. Dari kelihatannya, penegak alam semesta itu bukanlah musuh. Mereka lega karena bumi tidak dalam bahaya. Celeste tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak datang ke sini. Matanya tertuju pada Selena. Sepanjang waktu seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang berharga. Selena secara alami memperhatikan seseorang sedang menatapnya. Namun, seperti yang David katakan, orang-orang ini sangat kuat, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah baginya. Ditambah lagi, yang memandangnya adalah seorang wanita, bukan pria-pria kotor itu. Oleh karena itu, Selena berpura-pura tidak menyadarinya. Setelah Amadi dan David berbicara satu sama lain, Amadi menyadari sesuatu yang aneh. Dengan Celeste jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Celeste, ada apa? Celeste menyeringai dan menjawab, tidak ada. Saya baru saja memperhatikan sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik? Apa itu? Celeste tidak berkata apa-apa, jadi Amadi tidak terus mendesak.
Dia terus menatap David. Alasan dia sangat menyukai David adalah karena Amadi menggunakan skill yang populer, Star Mansion on David, keterampilan pengamatan bintang. Hasilnya mengejutkan Amadi. David seperti sebuah misteri. Dia telah menutupi dirinya begitu erat hingga tidak ada keterampilan pengamatan bintang bisa melihatnya. Amadi kagum dengan hal ini. David baru saja memasuki alam abadi dan dia masih berada di pangkat penguasa pemula. Jadi mengapa skill pengamatan bintang tidak bekerja padanya? Sebuah rumor telah beredar di dalam Star Mansion sejak awal waktu. Individu yang kebal terhadap keterampilan pengamatan bintang meskipun tidak kuat semuanya diberkati oleh alam semesta. Begitu mereka bertemu seseorang seperti itu, mereka harus mencoba yang terbaik untuk mengikat mereka. Sekalipun mereka tidak bisa, mereka tidak boleh menjadi saingan mereka. Amadi sudah lama hidup namun hanya sadar segelintir orang saja yang kebal terhadap skill pengamatan bintang. Orang-orang itu semua adalah iblis tak tertandingi yang tidak kalah dengan mereka. David adalah orang pertama dari peradaban tingkat rendah yang kebal terhadap skill tersebut. Keterampilan pengamatan bintang. Itu sebabnya Amadi sangat menghargainya sehingga dia bahkan tidak keberatan kapanpun David memanggil namanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1316. Jika tidak, dengan status Amadi, bagaimana dia bisa mengizinkan seseorang dari level rendah, peradaban seperti David memanggilnya dengan namanya? Bagaimana Amadi mengizinkan David, seorang pang dari peradaban tingkat rendah, memanggilnya namanya? Bukankah ini menghina? Amadi ingin mengeluarkan David dari Bima Sakti dan kemudian mencari cara untuk mengeluarkannya, untuk bergabung dengan Star Mansion. Jika ini masalahnya, Amadi akan merekrut calon potensial untuk menjadi bintang rumah besar. David bahkan mungkin berguna di masa depan. David, apakah kamu benar-benar tidak berencana meninggalkan galaksi kecil ini untuk melihat bagian luar dunia? Amadi, aku belum punya rencana seperti itu untuk saat ini. Meskipun Bima Sakti berada pada titik rendah peradaban tingkat, ini adalah rumahku. Keluarga saya, teman-teman, dan hal-hal yang saya sukai adalah semuanya ada di sini, jadi aku tidak akan meninggalkan tempat ini untuk saat ini. David meninggalkan beberapa kelonggaran untuk dirinya sendiri, dan dia tidak mengatakan dia tidak akan pernah ke Bima Sakti. Setelah masuk ke alam abadi dan menyadari, David tahu bahwa dia memang benar, tidak sama dengan orang normal. Perbedaan yang paling jelas adalah orang normal mempunyai umur yang terbatas sementara dia tidak. Bahkan sebagian alam abadi seperti Kaisar Nimbus memiliki umur yang terbatas jika dia tidak mengalami kemajuan. Begitu waktunya habis, dia akan mati juga. Itu sama seperti Mason saat itu. Organ-organ di tubuhnya akan mulai bekerja, kondisinya memburuk, dan apapun yang dia lakukan, itu hanya akan menunda kematiannya. David tahu umurnya tidak terbatas, tapi Celia dan yang lainnya tidak. Terlebih lagi, akan sangat sulit untuk mencapai alam abadi. Bahkan orang terpilih seperti Nimbus yang hanya muncul sekali seumur hidup pun demikian terjebak pada langkah terakhir, tidak dapat maju. Jika bukan karena sistem, David tidak akan memiliki kesempatan ini, dan dia juga tidak akan memilikinya, dapat membantu Celia dan yang lainnya mencapai hal ini. Oleh karena itu, David merasa Celia dan yang lainnya tidak akan pernah bisa mencapai alam abadi. Dia harus tinggal bersama orang-orang ini sampai mereka semua mati. Sekalipun David tidak mau menerima ini, dia tidak punya pilihan. Dia sampai di tempat dia menggunakan sistem, jadi bagaimana dia bisa membantu Celia dan yang lainnya? Yang lain sampai ke alam abadi sehingga mereka abadi seperti dia? Mungkin saja David akan keluar menjelajah ketika seluruh keluarganya ada di bumi mati. Mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan, David tidak tahu. David, kamu harus tahu bahwa kamu adalah orang nomor 1 di Bima Sakti sekarang. Jika kamu tidak pergi, akan sulit untuk memperbaikinya. Tidakkah kamu ingin melihat langit yang lebih luas di sana? Tidakkah kamu ingin mengenal orang yang lebih kuat darimu dan bersaing untuk supremasi dengan para bajingan dari latar belakang berbeda? Amadi masih berusaha sekuat tenaga meyakinkan David dengan harapan dia akan pergi. Tidak banyak orang yang kebal terhadap skill pengamatan bintang, sementara itu, orang yang kebal bukanlah orang yang sederhana. David juga sama, apalagi dia berasal dari peradaban tingkat rendah tapi bisa melakukan ini. Amadi bahkan merasa David lebih misterius dibandingkan pria-pria sebelumnya kebal terhadap skill pengamatan bintangnya saat itu. Latar belakang David terlihat jelas, dan David sampai pada posisinya sekarang, hanya mengandalkan dirinya sendiri. Mungkin David mengalami pertemuan yang aneh, tapi ini juga bisa menunjukkan caranya diberkati David. Bagi kekuatan super seperti Star Mansion, bakat bukanlah segalanya. Keberuntungan dan bakat sama pentingnya. Ada pepatah yang mengatakan, orang jenius yang sudah mati, bukan seorang jenius. Jika mereka tidak cukup beruntung, seseorang mungkin mati di tengah perjalanan. Ucapan Amadi mengejutkan keempat pelayan cantik di belakangnya.
Mereka bisa mengerti mengapa Amadi meminta David pergi ke sana untuk melihat dunia, tapi dia juga meminta David untuk bersaing memperebutkan supremasi dengan dunia. Bajingan yang luar biasa, bukankah ini terlalu berlebihan? Seseorang dari peradaban tingkat rendah bersaing untuk mendapatkan supremasi dengan mereka. Bajingan luar biasa dari peradaban tingkat tinggi, apakah itu mungkin? Mereka tidak berpikir demikian. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1317. Beberapa orang ditakdirkan untuk hal-hal besar pada saat mereka dilahirkan seperti Tuan Amadi. Tentu saja aku ingin, tapi aku tidak bisa pergi sekarang. Saya mungkin berani keluar di masa depan, tapi jangan sekarang, kata David sambil menggelengkan kepalanya. Kamu, David, sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Aku tidak ingin melihatmu buang waktumu di tempat kecil ini. Saat ini, saatnya bagi Anda untuk bekerja keras, mungkin dan mengejar ketinggalan dengan penuh semangat. Jika tidak, Anda akan selalu berada jauh darinya orang-orang itu. Jika Anda tidak mengejar ketinggalan sekarang, kesenjangan antara Anda dan mereka hanya akan terjadi, terus tumbuh lebih besar. Aku tahu, tapi aku tidak peduli. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka hargai di dalam hati mereka, dan ini bukan ambisiku. Oleh karena itu, Anda tidak perlu mencoba mengubah keberatan saya. Amadi, kenapa kamu tidak mau mendengarkanku? Kenapa kamu begitu keras kepala? Ujar Amadi, tanpa daya. Adegan itu menjadi sunyi. Amadi telah mengatakan apa yang perlu dia katakan, dan dia tidak tahu bagaimana cara membuat David tinggalkan tempat ini. Dia telah merendahkan dirinya, namun David menolak untuk menyerah. Jika itu orang lain, Amadi tidak akan menyia-nyiakan nafasnya. Alasan David bekerja keras untuk memperbaiki dirinya adalah untuk melindungi dirinya, tanah air dan keluarganya. Jadi, dia tidak akan meninggalkan bumi. Mengenai membawa Celia dan yang lainnya bersamanya, ada terlalu banyak ketidakpastian. Dengan rencana ini, tidak apa-apa jika mereka tetap tinggal di Bima Sakti. Bagaimanapun, dia adalah master tempat ini. Namun, jika mereka meninggalkan Bima Sakti, ada terlalu banyak orang yang lebih kuat darinya. Dia, dan David mungkin tidak mampu menangani situasi ini. Akan lebih baik jika tetap aman di bumi dan menemani Celia dan yang lainnya selama sisa hidup mereka. Setidaknya, mereka bisa hidup bahagia di hari-hari berikutnya. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa mempunyai anak. David tidak ambisius. Dia tetap sama meskipun dia sudah berada di dunia abadi. Celia dan yang lainnya lebih penting dalam hatinya daripada bersaing supremasi dengan orang-orang terpilih atau memperoleh kekuasaan tertinggi. Saat ini, Celeste memandang Selena dan bertanya, gadis kecil, siapa namamu? Selena tertegun dan berkata, aku. Dia telah memperhatikan Celeste yang menatapnya sejak lama. Jadi, ketika Celeste menanyakan pertanyaan ini, dia secara naluriah merasa bahwa itu pertanyaan itu diarahkan padanya. Iya kamu, siapa namamu? Celeste menyeringai. Dia tampak seperti sedang menipu orang yang tidak bersalah. Bu, nama saya Selena King, jawab Selena sopan. Raja Selena, nama yang bagus. Apakah Anda tertarik untuk mengikuti saya? Saya akan ambil. Kamu pergi dari sini untuk melihat dunia luar. Dunia luar memang demikian luar biasa sehingga Anda tidak akan pernah melupakannya. Celeste bertanya penuh harap. Amadi tercengang. Apakah Nona Celeste mengambil murid? Bagaimana ini mungkin? Begitu banyak orang terpilih yang luar biasa dari keluarga baik-baik yang menginginkan Celeste menerima mereka sebagai murid saat itu, tapi dia menolak semuanya. Dia sendirian selama bertahun-tahun dan tidak pernah menerima murid apapun. Tapi sekarang, dia secara sukarela mengambil wanita ini sebagai muridnya, dan dia berasal dari peradaban tingkat rendah. Ada yang salah. Pasti ada yang lebih dari ini. Amadi dengan cepat menggunakan skill pengamatan bintangnya. Kali ini yang diincarnya bukan David, melainkan Selena. Beberapa saat kemudian, Amadi menggelengkan kepalanya yang mulai berdenyut. Ini adalah konsekuensi dari penggunaan skill pengamatan bintang. Meskipun skill pengamatan bintang adalah skill dari Star Mansion, Amadi tidak boleh menggunakannya berkali-kali secara berturut-turut. Baru saja Amadi menggunakannya pada David, jadi jika dia menggunakannya lagi, itu akan menjadi sedikit terlalu banyak. Namun, dia melihat melalui Selena. Dia hanya seorang ranker satelit pemula. Dia cukup berbakat, tapi tidak ada yang istimewa dari dia. Seharusnya ini bukan alasannya. Amadi bingung. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1318. Skill pengamatan bintangnya dapat melihat Selena dengan jelas. Tidak ada yang istimewa dari dia. Meskipun dia berbakat, jaraknya sangat jauh dibandingkan dengan mereka yang terpilih orang-orang yang ingin Celeste menjadikan mereka sebagai murid. Namun, karena Celeste secara sukarela mengambil Selena sebagai muridnya, di sanalah pasti ada sesuatu yang Amadi tidak ketahui mengenai apa itu. Amadi tidak tahu. Sepertinya dia perlu meningkatkan skill pengamatan bintangnya. Dia masih perlu melatihnya ketika dia kembali.
Otak Selena tidak dapat mencatat apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa wanita cantik ini menawarkan untuk membawaku pergi melihat luar dunia? Dia tidak bisa membodohiku dengan omong kosong itu. Jika Celeste laki-laki, Selena masih bisa mengerti. Bagaimanapun, penampilannya telah mendominasi banyak pria. Namun, ini cukup bagus. Wanita yang memancarkan aura memikat. Ditambah lagi, Selena merasa wanita ini lebih menarik darinya. Hal itu terlihat dari raut wajah para pria yang terpesona ketika menatapnya. Mereka semua terpesona saat wanita ini berjalan melewati mereka. Hanya beberapa orang saja yang tidak terkena dampaknya. Di antara mereka yang tidak terkena dampak, selain David yang masih muda, selebihnya adalah orang-orang tua. Mereka tidak punya dalam hati mereka lagi, jadi mereka kebal terhadap hal ini. Selena tahu betapa kuatnya tekad David. Dia memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarnya saat itu, dan semuanya begitu minim berpakaian. Namun, dia tidak tergerak sama sekali. Selena dan yang lainnya sangat menyukai bagian David ini. Dia tidak akan menerima siapapun dengan mudah. Begitu dia melakukannya, dia akan bertanggung jawab mereka sampai hari kematiannya. Apa maksudmu ya, gadis kecil, ikutlah denganku. Tempat ini terlalu kecil. Anda tidak akan mencapai apapun jika Anda tetap di sini. Itu bahkan mungkin menyia-nyiakanmu. Celeste berhenti tepat pada waktunya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nyonya, Anda ingin menjadikan saya sebagai murid Anda? Selena akhirnya mengerti. Jika kamu bersedia, aku akan baik-baik saja dengan itu. Aku juga baik-baik saja jika kamu tidak ingin menjadi muridku. Kamu bisa mengikutiku dan kita akan menjadi saudara. Bagaimana menurutmu? Celeste tampak seperti serigala yang memikat kelinci. Di satu sisi, Amadi tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Tidak apa-apa jika David kebal terhadap keterampilan pengamatan bintangnya dalam hal kecil ini. Tempat itu, dan sekarang, Celeste mencoba menjadikan seorang wanita sebagai muridnya. Amadi memandang yang lain. Dia memperhatikan beberapa wanita di planet ini cukup berbakat. Bahkan jika mereka tidak luar biasa, mereka akan mencapai hal-hal besar jika mereka luar biasa. Dikembangkan dengan baik, planet kecil ini sungguh seperti surga. Selena tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia menatap David berharap dia bisa berkata, beri dia beberapa petunjuk. Jika dulu, Selena tak segan-segan menolak Celeste. Namun, sejak David masuk ke alam abadi dan memberitahu semua orang padanya, alam abadi bisa hidup selamanya, dia mulai punya ide lain. Bukan karena dia ingin hidup selamanya. Sebaliknya, dia tidak mau David menemuinya ketika dia sudah tua. Pada saat yang sama, dia juga berharap demikian, selalu bisa tinggal bersama David. Namun, Selena tidak tahu apakah Celeste mengatakan yang sebenarnya atau dia bisa sangat membantunya masuk ke alam abadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1319. Jika Celeste tidak bisa, maka Selena lebih memilih tinggal bersama David selamanya dan menghargai hari-harinya yang akan datang. Wajar saja David merasakan tatapan penuh rasa ingin tahu dari Selena. Dilihat dari posisi kelompok 6, Amadi dan si cantik tengah tua berdiri di depan, jadi mereka pasti memegang posisi tertinggi. Sementara itu, Amadi menyebut wanita itu Nona Celeste. Jelas sekali, parubaya wanita adalah seniornya. Apakah ini juga berarti wanita cantik yang memikat adalah pemimpin tim ini? Kenapa dia ingin mengambil Selena sebagai muridnya? Apakah dia nyata? David memiliki pemikiran yang sama dengan Selena. Jika Celeste seorang laki-laki, David tidak akan segan-segan menolaknya apapun itu. Selena meminta nasihatnya atau tidak. Namun, David tidak yakin karena wanita ini bahkan lebih memikat daripada Selena. Jika Celeste benar-benar ingin menjadikan Selena sebagai muridnya, David akan setuju. Masa depan terlalu panjang dan sepi. Tentu saja menyenangkan untuk memiliki seseorang yang akrab sebagai pendamping. David bahkan berharap Celia dan yang lainnya bisa memasuki alam abadi agar mereka bisa masuk, bisa menjadi abadi seperti dia dan menemaninya selamanya. Sayangnya, dia tahu keinginan tersebut akan sangat sulit dipenuhi. Ini adalah alam abadi. Ada jutaan planet hidup di Bima Sakti, dan memang ada juga yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Namun, tidak ada alam abadi di antara mereka setelah bertahun-tahun. Jika dia tidak memiliki sistem tersebut, David bahkan tidak akan berani memikirkannya. Ditambah lagi, hanya dia yang bisa menggunakan sistem itu. Dia tidak bisa membantu orang lain menerobos. Amadi, bagaimana aku harus memanggilnya? David memandang Amadi dan bertanya, ini Nona Celeste. Saya baru saja menjadi penegak alam semesta dan dia mengajak saya keluar. Lihatlah dunia luar. Dia adalah semesta yang terkenal dan penegak hukum berpengalaman, dan dia sangat kuat. Setelah Amadi mengatakan itu, Celeste di sebelahnya berkata, David, nama saya Celeste Merah dan kamu bisa memanggilku Celeste. Saya tahu semua orang di sini mendengarkan Anda.
Saya ingin membawa Selena bersamaku. Apakah kamu keberatan, Nona Celeste? Bukankah tidak sopan jika kamu membiarkan David memanggilmu dengan nama, keluh Amadi? Ini berbeda. Anda juga bisa memanggil saya Celeste. Anda tidak perlu khawatir ibumu, kata Celeste acuh tak acuh. Panggil dia Celeste. Amadi tidak berani melakukannya. Ibunya akan mengulitinya hidup-hidup. Celeste, apakah kamu benar-benar ingin menjadikan Lena sebagai muridmu? Atau ini iseng? Tanya David. Tentu saja itu benar, jawab Celeste. Apakah Lena punya kesempatan untuk masuk ke alam abadi? Jika dia ikut denganku, itu saja. Saya tidak bisa menjamin hal-hal lain. Tapi saya bisa jaminan bahwa dia akan masuk ke alam abadi dalam waktu 100 tahun. Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan Celeste, dan mereka semua mengalihkan pandangan mereka Selena. Tak terkecuali Amadi, beralih dari alam bintang ke alam abadi dalam 100 tahun, seberapa berbakatnya dia, bahkan para bajingan luar biasa itu tidak akan berani mengatakan bahwa mereka akan bangkit dari dunia bintang ke alam abadi dalam 100 tahun. Apakah keterampilan pengamatan bintangku salah membaca orang gila ini? Tidak. Saya harus terus melatih keterampilan pengamatan bintang saya. Jika tidak, aku mungkin akan kehilangan orang gila lain seperti ini saat aku bertemu mereka lagi nanti. Celia, Pearl, Sandy, Julia, dan Amelia memandang Selena dengan mata iri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1320. Pada saat yang sama, mereka merasakan kepahitan di dalam hati mereka. Mungkin saja setelah ratusan tahun, hanya David dan Selena yang akan menjadi seperti itu. Orang-orang di antara mereka yang masih hidup. Ketika saatnya tiba, mereka dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta dengan hati-hati. Lena hanyalah seorang wanita dari peradaban tingkat rendah, jadi bagaimana dia bisa menarik perhatiannya? Pengakuan terhadap penegak alam semesta yang menyendiri dan terpencil sepertimu, Celeste. David tidak membiarkan kata-kata Celeste terlintas di kepalanya. Jika Celeste ingin membawa Selena pergi, dia harus memberitahu alasannya. Jika tidak, David tidak akan setuju. Dia harus mewaspadai niat orang lain. Dia tidak dapat mempercayai seseorang yang baru dia temui karena beberapa patah kata. Meski akur dengan Amadi, David tidak akan mempercayainya sepenuhnya. Kepercayaan antar manusia perlu dibangun setelah menghabiskan waktu bersama. Apa menurutmu aku berbohong padamu? Celeste bertanya. Aku hanya sedikit penasaran, jawab David. Anda dan Selena dilahirkan di peradaban tingkat rendah sementara saya adalah seorang penyendiri dan yang jauh, jadi mengapa saya harus berbohong padanya? Mengenai alasannya, saya tidak bisa memberitahu Anda. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Saya minta maaf, jika kamu tidak memberitahuku alasannya, aku tidak akan membiarkan Lena pergi bersamamu. Saat ini, Amadi menyela. David, Anda harus setuju karena Nona Celeste sekarang menerima murid. Anda harus tahu bahwa banyak sekali orang terpilih dari keluarga baik-baik yang menginginkan Nona Celeste untuk menerima mereka sebagai murid, tapi dia menolak mereka semua. Nona Celeste baik-baik saja, dikenal bahkan di kampung halamanku. Ini adalah pertama kalinya dia menerima murid secara sukarela, jadi jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan mendapatkannya kembali. Amadi gugup. Jika Nona Celeste berhasil mengambil Selena sebagai muridnya, David mungkin akan mengubah pikiran. Amadi, kalau kamu jadi aku, maukah kamu menyerahkan orang terdekatmu kepada seseorang? Kamu baru saja bertemu ketika kamu masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Amadi terdiam setelah mendengar itu. Selena tersenyum manis di dalam hatinya saat mendengar David memanggilnya orang terdekat. Dia lega membiarkan David memutuskan untuknya. Dia percaya David akan mengambil pilihan yang tepat. Meski Celeste mengatakan yang sebenarnya, Selena masih belum bisa memutuskan sendiri. Jika dia pergi bersama Celeste, dia harus berpisah dengan David untuk beberapa waktu. Namun, jika dia melihatnya sebagai rencana jangka panjang, tidak diragukan lagi ini adalah pilihan yang benar. David, saya adalah penegak alam semesta dan dianggap mulia. Bagaimana saya bisa menjadi seperti itu? Mengerikan seperti yang kamu pikirkan? Celeste bertanya dengan tidak senang. Kau salah paham, Celeste. Saya hanya ingin melindungi semua orang di sekitar saya. Ini juga alasan mengapa saya bekerja keras untuk meningkatkan diri. Jika saya tidak bisa melindungi orang yang paling dekat denganku, apakah akan menjadi masalah jika aku berada di alam abadi atau bukan? Ucapan David membuat Selena dan para wanita di sekitarnya tersentuh. Saat mereka melihat sosoknya yang tinggi, mereka semakin yakin dengan keputusan mereka. Celeste terdiam. Berandal ini sangat menyebalkan. Meskipun dia paham kenapa David melakukan hal ini, tapi itu tidak terlalu menjadi masalah. David tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, dan Celeste sedikit kesal dengan ini. Dia hanyalah seseorang di alam abadi dari peradaban kecil tingkat rendah,
bagaimana caranya? Beranikah dia tidak menghormati penegak alam semesta? Aku ingin tahu siapa yang memberinya keberanian untuk melakukan itu. Mereka yang tidak mengenal rasa takut, sesungguhnya tidak mengetahui apapun. Namun, Celeste tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.